alokasi dana 50 miliar ini diperuntukkan untuk pasukan digital, konten kreator, dan media sosial. Nah, bicara tentang angka 50 miliar, ini sebenarnya uang ini banyak kalau memang dimanfaatkan sebagai biaya untuk pemberdayaan masyarakat. Ya, kalau kita bicara konsep pemberdayaan masyarakat, karena sekali lagi kalau bicara tentang dana desa, untuk satu desa saja itu 1 miliar, 50 miliar itu ada 50 desa. Dan itu dipakai sebagai anggaran untuk membangun sebuah desa. Nah sekarang dana itu kalau 50 miliar itu menurut saya dalam konteks biaya kontestasi politik itu masih kecil. Jadi saya masih mengira bahwa bukan 50 miliar lagi. Ya bisa jadi itu tembus dari 500 miliar dan bisa jadi proyek untuk 2029 itu 1 triliun. Karena yang ingin ditumbangkan ini bukan orang sembarangan. Betul. Kenapa saya mengatakan bukan orang sembarangan? Karena bicara tentang kalau kita tanam pohon ini ya, itu pohon dari benih biji sampai 10 tahun itu dia sudah tumbuh besar dan akarnya itu luar biasa ke bawah. Dan untuk bisa biaya untuk menumbangkan ini dalam bahasa politik itu mendowngrade ya atau memaksulkan ya itu butuh ya energi yang sangat besar dan lebih dari 50 miliar saya kira. Ya. Jadi BPP mengasumsikan ini tidak mungkin 50 miliar ya, tetapi ini bisa lebih dari itu karena selain memang sasarannya ini adalah orang yang memang besar ya, tetapi juga ini proyek jangka panjang. Sepertinya ya, karena misalnya Bang Agri Fanani menyebut ya dalam monolognya ini proyek politik. Dan kita mau tambahkan ini proyek politik jangka panjang. Bagaimana BPP lihat ini? Iya, kalau kita berbicara tentang proyek politik ini kan bukan bicara tentang persoalan kontestasi merebut legitimasi konstituen atau rakyat untuk bisa kemudian sebatas menjadi seorang presiden atau wakil presiden. Tapi ini kontestasi ekonomi politik. Nah, harus kita tambahkan kontestasi ekonomi politik. Karena kita harus tahu bahwa di panggung politik itu legitimasi memimpin itu artinya ada kuasa untuk ya mengeksekusi seluruh sumber daya yang dimiliki oleh sebuah entitas yang kita sebut negara. Bayangkan saja untuk bicara tentang anggaran pendapatan belanja negara itu 3.000-an triliun. Itu baru dalam konteks postur anggaran negara. Belum bicara tentang kekayaan yang belum terdata secara statistik. Itu fantastik. Ya orang bilang marvelous gitu loh. Jadi inilah yang sedang diperjuangkan. Kalau 50 miliar diperebutkan. Betul. Jadi kalau investasinya 50 miliar itu kecil saja itu. Kecil. Apalagi ini bancaan ya. Ya. Artinya dari banyak ya saweran bancaan begitu. Gitu. Artinya ada banyak kekuatan politik yang ingin mendulang keuntungan ya, dan isu mendowngrade Pak Jokowi, Mas Gibran dan Pak Prabowo bahkan ya dengan isu yang sekarang sudah bergeser ke pemaksulan Presiden Prabowo, itu kalau angka 50 rasanya tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Pasti lebih dari itu karena proyek politik ini proyek jangka panjang. Ya. Paling tidak dari banyaknya keuntungan politik yang akan dinikmati dengan katakanlah membuang 1 triliun tapi mendapatkan manfaat yang banyak, gitu ya. Ada teori yang tadi sempat kita bicara dari ada pakar tadi yang selalu disebut-sebut. Ya, kenapa saya kemudian fall in love with this theory, ya, jatuh cinta pada teori ini. Ya, bicara tentang Harold Laswell itu kan saya selalu sampaikan itu ya, who get what, siapa dapat apa. Itu pertanyaan yang harus bisa kita jawab. Dalam kontestasi ijazah ini, siapa mendapatkan apa itu perlu jawabannya. Dan itulah yang kemudian mulai dibongkar orang step by step sampai ada
muncul angka 50 miliar ini. Nah, jadi siapa sebenarnya di balik itu? Ya, nah ini penting ya untuk kita kemudian pelan-pelan ya. Kalau bicara tentang kupas bawang itu ya selapis demi selapis. Tadi karena disampaikan bahwa ini proyek politik jangka panjang. Ya, kita perlu harus menahan juga informasi-informasi itu. Perlu melakukan validasi apakah 50 miliar itu, karena sudah ada tokoh-tokoh yang disebut-sebut ini. Ya. Dan Betul. bukan tokoh main-main ini, bukan tokoh kaleng-kaleng ini. Bukan ecek-ecek lagi bukan tokoh yang bisa membuat Prabowo pusing. Ya. Bagaimana membangun keseimbangan politik. Ketika di sana muncul, publik tahu di sebelah sana, sebelah sini dan seterusnya. Gitu. Jadi who get what, siapa dapat apa.